Halo, Virgo. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tak disangka banyak yang mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Tak disangka banyak yang mengejutkan kamu di akhir bulan ini. Seperti apakah itu ceritanya? Kita akan coba lihat. Oke. Ini energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Five of Cups. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Sagittarius, Aries, Leo, Sagi, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak ya, yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika ini resonate ya, tapi tidak ada zodiaknya, arti kata ini energi kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi kalau dari bottom of the deck, aku melihat ada Five of Cups. Ada kejenuhan dalam hidup kamu. Ada kegelisahan, ada kesedihan, ya. Bahkan kamu pernah sempat ingin menyerah, putus asa dalam menjalankan kehidupan kamu saat ini atau sebelumnya. Tapi aku melihat ya, ada hal yang mengejutkan. Di sini ada di Hierophant. Dan pada akhirnya kamu tahu kalau kamu harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk mengembalikan kehidupan kamu seperti sedia kala sebelumnya ya. Dimana kamu itu dulunya menjalankan hidup itu penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan keberlimpahan. Tetapi dalam kehidupan ini banyak yang terjadi pada kamu. Ya. Pernah kamu dihina, disepelekan ya. Bahkan kamu pernah diintimidasi. Tapi semua itu ternyata akan membuat kamu harus bangkit. Sehingga banyak hal-hal yang memang tidak kamu sangka itu terjadi. Itu semua karena apa? Karena keinginan kamu yang ingin merubah hidup ya. Merubah keadaan. Yang salah satunya adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini adalah gambaran yang tadinya mungkin kamu merasa bahwa hidup kamu itu sudah tidak berarti lagi. Hidup kamu itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi ternyata dengan surrendernya kamu, di situ Tuhan memberikan kemampuan kepada kamu. Tuhan memberikan sebuah kekuatan kepada kamu. Dan itu tidak kamu duga sebelumnya. Ya, mungkin juga dari segi keuangan kamu ya. Dimana mungkin kamu yang pernah ditipu, kamu mungkin pernah kehilangan ya, kehilangan apa yang sudah menjadi milik kamu. Tetapi dengan surrendernya kamu, dengan meminta perlindungan dari semesta, kamu bisa mengembalikan kembali apa yang memang sudah kamu miliki. Ada Queen of Pentacles. Mungkin kestabilan dari segi finansial kamu itu akan mulai tampak, mulai akan ada perubahan. Ya, mungkin saja dimana mungkin selama ini banyak orang-orang yang ingin menghancurkan bisnisnya kamu atau pekerjaannya kamu. Tapi semua itu berkat surrendernya kamu, Tuhan melindungi kamu dari orang-orang seperti itu. Dan kamu juga merasa kaget karena selama ini kamu itu merasa jauh dari pertolongan Tuhan. Tapi saat kamu surrender, saat kamu benar-benar sudah mencoba untuk mengembalikan energi kamu gitu ya, di situ Tuhan ternyata memberikan hal-hal yang mungkin mengejutkan, keajaiban kepada kamu ya. Jadi pasti ada hikmah,
di balik semua yang sudah kita lakukan. Termasuk ya karma, hukum tertuai. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk atau negatif ya otomatis kita juga akan mendapatkan hal yang negatif. Nah, namun di sini kamu sudah tahu untuk hal itu. Kamu sudah mencoba untuk berusaha ya melakukan hal-hal yang positif. Sehingga hal yang positif juga yang kamu dapatkan sehingga kamu berada di titik ini ya. Menjadi seseorang yang benar-benar sukses, kamu mandiri, kamu berpijak pada kaki kamu sendiri, kamu tidak pernah kayak untuk menyusahkan orang, kamu nggak pernah. Karena semua itu memang berasal dari diri kita untuk merubah hidup kita sendiri, bukan dari siapa-siapa. Oke? Ini sungguh mengejutkan kamu ya. Akan ada kestabilan, ada temperance, kestabilan dari segi finansial. Otomatis ya, kalau kita udah stabil dalam diri kita sendiri, itu akan lebih mudah kita mencapai apapun, ya. Nah, aku juga melihat mungkin kamu di sini merasa kapan ya hidup aku akan stabil, kapan ya hidup aku akan membaik ya. Dan kamu merasa tidak percaya diri, kamu meragukan kemampuan kamu. Tapi pada akhirnya ya kamu bisa mencapai titik ini. Di sini ada two of wands. Aku melihat juga ya beberapa dari kamu itu akan mengejar impian. Ya. Kamu tidak hanya diam saja. Saat ini kamu tidak diam. Dulu memang mungkin ya kamu selalu merasa tidak mampu, kamu merasa sangat tidak berguna ya. Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat ini kamu sudah bisa melakukannya semua. Kamu mulai berusaha, kamu mulai berjuang. Sehingga ya di sini ada perahu yang kamu dayung. Ini adalah keinginan kamu yang ingin menjauh dari hal-hal yang tidak kamu inginkan selama ini. Ya, mungkin kehidupan kamu yang berantakan, kehidupan kamu yang mungkin broken home gitu ya. Kamu mungkin jauh dari keluarga karena keluarga yang ingin menjauhi kamu begitu ya. Karena kamu itu terlihat orang yang tidak berguna gitu. Tapi sekarang kamu itu menjadi orang yang hebat. Orang yang bisa merubah semuanya. Oke, ini dia. Ada kesuksesan yang aku lihat di sini. Itu semua mereka perjuangan kamu. Ini juga ada di hak mistis. Kamu selalu menempatkan diri kamu kepada suatu hal yang benar-benar yang positif gitu. Nah, di sini memang terkadang ada keraguan, ada two of swords, keraguan dalam diri kamu. Keraguan itu dalam hal apa? Ya mungkin saja beberapa dari kamu itu ngerasa kayak hidup aku ini mungkin stuck gitu loh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku tidak bisa mencapai apa-apa, ya. Aku mungkin tidak bisa mencapai tujuan hidup aku gitu. Itu mungkin dalam pikiran kamu penuh dengan keraguan, mungkin dengan kemampuan kamu yang mungkin kamu tidak tahu. Nah, tapi sekarang dengan kamu mencoba untuk mengupgrade semuanya dalam diri kamu, disitulah terlihat ada perubahan. Oke? Nah, ini tentang energi kamu. Kita akan coba lihat. Keadaan jenuh ini, kekhawatiran ini, ketakutan ini ya, keputusasaan ini akan berakhir. Di akhir bulan ini, semua itu akan benar-benar membuat kamu merasa kaget. Semua itu bisa berubah seketika. Karena kamu sendiri yang menginginkannya. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Untuk selanjutnya, oke. Di sini the witch. Someone is trying to come between you and friend or something you want. Nah, ini aku melihat ada seseorang yang mencoba untuk datang masuk ke dalam hidup kamu, ya di antara kamu dan seseorang. Dan sesuatu yang dia inginkan. Intinya apa ya? Dia menginginkan sesuatu dan kamu juga menginginkannya. Seseorang ini mungkin bisa dikatakan dia teman kamu. Teman yang sudah lama bergaul, ya, menjalin koneksi dengan kamu, tapi kamu hanya tahunya dia menyukai kamu sebagai teman. Tetapi dia mencoba masuk ke dalam hidup kamu itu sebenarnya dalam konteks hubungan yang berbeda, bukan teman. Dia ternyata menyukai kamu.
Dia mungkin merasa kamu itu adalah orang yang begitu sangat berbeda. Dan kamu tidak menyangka orang yang selama ini berteman dengan kamu ternyata menyukai kamu. Dia seperti intinya kamu menginginkan dia juga ini. Some things you want, sesuatu yang kamu inginkan. Dan ternyata dia gitu loh. Walaupun saat ini kamu itu mungkin punya punya gebetan, punya TTM gitu ya, atau punya hubungan dengan siapapun gitu ya. Tapi ada seseorang yang kamu inginkan, yang kamu ingin dia masuk ke dalam hidup kamu dan ternyata dia memang menginginkan gitu loh, ya. Nah, aku juga melihat di sini an arrogant, boastful person yang you shall not cross. Nah, mungkin di sini kamu harus lebih seperti apa ya? Kayak menjauhi. Jadi ada orang-orang mungkin teman-teman kamu atau orang yang dekat dengan kamu bahkan itu ataukah pasangan kamu, dia adalah orang yang begitu arogan. Dia adalah orang yang benar-benar tidak bisa diandalkan. Nah, kamu harus membatasi diri kamu dengan mereka. Ini loh dia. Membatasi diri karena apa? Ya intinya hubungan seperti itu ya mungkin akan membuang-buang waktu kamu. Hubungan seperti itu mungkin akan membuat kamu nantinya bisa hancur gitu loh. Bahkan terkontaminasi dengan sifat-sifat karakternya dia, ya. Jadi mungkin sebaiknya kamu hindari orang-orang seperti itu. Intinya menjauhilah dari dia gitu ya. Tetapi kalau untuk orang-orang yang tulus ya mungkin kamu perlu perlu menjaga hubungan itu. Nah, ini nantinya yang kamu butuhkan sekali nantinya ya. Karena namanya kita hidup pasti kita punya teman gitu loh. Tapi teman yang bisa diandalkan. Arti diandalkan itu ya tidak kita manfaatkan, setidaknya kita saling mensupport, mendukung. Kalau di dalam hubungan itu ya setidaknya kalau hubungan yang saling mendukung, dia akan mensupport kita dalam segala hal untuk kemajuan hidup kita, untuk perubahan hidup kita, bukan menjatuhkan hidup kita, ya. Jadi kalau dia menjatuhkan hidup kita itu arti kata orang yang tidak bisa kita andalkan, orang yang toksik, orang yang manipulatif, ya udah kamu jauhi. Oke? Di sini ada leader climbing toward success. Nah, jadi untuk menuju sukses itu ada tahapan-tahapannya. Nah, inilah yang kamu lewati. Ini yang kamu lalui. Prosesnya itu yang benar-benar kamu bisa untuk menjalankannya, ya. Karena aku lihat kamu akan sukses di sini. Ada kesuksesan yang kamu raih dan semua itu berkat perjuangan yang sudah kamu lakukan, ya. Ini juga ada money path. A path with money is waiting for you to find it. Nah, ini ada uang yang sudah menunggu kamu. Ada uang yang akan kamu temukan. Arti kata mungkin ada rezeki-rezeki yang tidak terduga yang akan datang kepada kamu ya. Khususnya mungkin di akhir bulan ini. Ya, semoga aja dengan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan sehingga kamu ya pintu rezeki kamu akan dibuka selebar-lebarnya. Apalagi kamu udah melakukan hal-hal yang positif. Apalagi kamu sudah surrender kepada Tuhan. Nah, disitulah Tuhan menyelesaikan semua tugas kamu, ya. Nah, ini ada uang yang sedang menunggu kamu. Ya, mungkin rezeki ini sebentar lagi akan kamu dapatkan di akhir bulan ini. Ya, semoga aja. Ini ada woman dealing or relationship with a woman. Nah, aku melihat beberapa dari kamu itu akan terkoneksi dengan perempuan ya. Kalau kamu laki-laki ini perempuan yang benar-benar mungkin dewasa, orang yang keibuan, eh, orang yang benar-benar arti kata apa ya, akan bisa membuat kamu nyaman. Nah, kalau kamu yang perempuan, kebalikannya. Ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang benar-benar yang kamu inginkan selama ini. Yang bisa membimbing kamu, ya. Dan bisa membuat kamu itu selalu bahagia, ya. Ini juga ada tanker. Celebration, fun, enjoyment. Nah, aku melihat juga beberapa dari kamu di akhir bulan ini akan merayakan. Mungkin merayakan pertemuan kamu dengan seseorang, ya. Merayakan suatu perayaan kecil. Semoga ya, apalagi mungkin di akhir bulan ini itu adalah momen bulan Ramadan, puasa. Karena akan banyak kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin orang sudah lama tidak kita ketemu, ya itu mungkin akan ketemu karena mungkin ada apa ya, ada yang mudik atau apa begitu ya. Nah, nah di sini ada broken ring. Ada parting of the way is in either romance or business. Ya. Aku melihat ada suatu hal yang memang hancur dalam kehidupan romansa kamu atau bisnisnya kamu. Tetapi semua itu mungkin akan benar-benar ada perbaikan.
ya akan ada perbaikan, itu tadi aku katakan. Mungkin inilah awal dari semua kerusakan dalam kehidupan kamu, tapi kerusakan-kerusakan ini ya, kehancuran-kehancuran ini itu akan bisa kamu perbaiki. Ya mungkin dengan surrendernya kamu, dengan kamu benar-benar menjauh gitu ya dari hal-hal yang negatif, maka kamu akan menemukan hal yang positif. Oke? Nah, teman-temanku Virgo, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga apapun yang kamu harapkan di akhir bulan ini bisa akan terwujud. Ya, bagi kamu yang resonate, jika kamu punya masalah seperti ini, semoga akan ada perubahan ya. Intinya coba surrender, berserah kepada Tuhan, tapi tetap berdoa. Berdoa, terus berusaha. Maka apapun yang kamu harapkan, semoga itu akan bisa terwujud. Oke? Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.